Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Wahidah dari kelas IT 403 PJJ Informatika Universitas Siber Asia. Di sini saya akan menjelaskan terkait pemodelan sistem dalam konsep analisa berorientasi objek. Baik, topik pembahasannya antara lain yaitu konsep diagram pemodelan UML, kemudian konsep dan contoh diagram use case, activity diagram, dan diagram kelas. Baik, yang pertama yaitu terkait konsep pemodelan sistem. Jadi, dalam konsep pemodelan berorientasi objek merupakan konsep yang digunakan untuk menyederhanakan segala jenis permasalahan yang ada dalam sebuah sistem dengan menggunakan patokan objek. Kemudian, pemodelan sistem adalah proses mengembangkan model sistem dengan masing-masing model mewakili perspektif yang berbeda dari sistem dan biasanya didasarkan pada notasi umum yaitu Unified Modeling Language atau lebih dikenal dengan UML. Jadi, objek didefinisikan sebagai konsep, abstraksi atau benda dengan batasan dan arti untuk suatu masalah, dan objek menjelaskan dua tujuan utama, yaitu sebagai pengertian tentang dunia nyata dan juga dasar praktek untuk implementasi komputer. Kemudian dalam konsep diagram pemodelan UML itu ada beberapa jenis diagram. Yang pertama yaitu use case diagram, yaitu menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor, di mana use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara pengguna dengan sistem. Kemudian kelas diagram, yaitu menggambarkan detail kelas-kelas dan relasi di antara kelas, di mana menampilkan kelas yang berupa paket-paket untuk kebutuhan. Berikut adalah contoh gambaran dari kelas diagram, di mana nanti akan ada relasi dan juga hubungan antar entitas. Kemudian ada behavior diagram atau penyebab dari suatu diagram itu bisa berdasarkan beberapa hal yang terdiri antara ini pertama activity diagram, yaitu gambaran aktivitas, objek, set, transisi, set, dan juga event. Kemudian collaboration diagram, yaitu gambaran objek dan relasinya, termasuk struktur dan perubahan yang disebabkan oleh adanya suatu message. Kemudian sequence diagram adalah gambaran objek dan relasinya, termasuk kronologi atau urutan perubahan secara logis yang menerima sebuah message. Kemudian ada implementation diagram, yaitu terdiri dari komponen diagram dan juga deployment diagram. Yang pertama, komponen diagram adalah gambaran komponen dan relasi antar komponen yang berfungsi untuk menggambarkan software pada suatu sistem. Sedangkan deployment diagram adalah gambaran komponen, titik awal, dan relasi per komponen. Kemudian studi kasus yang akan saya gunakan untuk menjelaskan terkait masing-masing dari kelas diagram, activity diagram, dan juga use case diagram adalah antrian online klinik dengan sistem RME atau rekam medis elektronik. Jadi, antrian klinik online adalah sistem yang memungkinkan pasien untuk mendaftar dan mendapatkan nomor antrian dari klinik secara daring. Jadi, bisa dilakukan baik saat atau sebelum datang ke klinik. Dan ini nanti akan memudahkan ketika jadi tidak perlu antri yang panjang saat akan mendaftar ke klinik yang membuat seseorang itu kadang jadi malas atau tidak mau pergi ke klinik untuk periksa. Padahal kesehatan sangat penting, karena antrian yang panjang, maka dengan adanya antrian klinik secara online ini pasti akan memudahkan. Nah, untuk itu kita juga perlu memperhatikan dari berbagai aspek untuk implementasi dalam programnya. Kemudian ada juga rekam medis elektronik, di mana RME adalah catatan rekam medis pasien seumur hidup pasien dalam format elektronik tentang informasi kesehatan yang dinuliskan oleh satu atau lebih petugas kesehatan yang ahli dalam setiap kali pertemuan antara petugas kesehatan dengan klien. Jadi, implementasi RME di Indonesia sendiri sebenarnya telah diwajibkan oleh Kementerian Kesehatan pada akhir pada tahun 2022 atau pada Maret 2023 dan akan mempengaruhi akreditasi pasienkes. Pasienkes sendiri bisa meliputi apotik, kemudian klinik pratama, puskesmas, dan juga uh, klinik rumah sakit uh, itu sendiri. Kemudian contohnya dari implementasi RME di Indonesia secara online itu ada bridging BPJS dengan menggunakan mobile JKN. Jadi melalui mobile JKN ini juga bisa melakukan antrian secara online. Kemudian ada satu sehat platform yang dulunya kita kenal sebagai aplikasi Peduli Lindungi, di mana satu sehat platform ini untuk mengintegrasikan seluruh data RME pada setiap klinik dari setiap pasien yang ada di Indonesia dan saat ini prosesnya sedang berlangsung oleh DFO atau Kemenkes pada bagian teknologi atau IT. Nah, karena kita sudah mengetahui bahwa
untuk implementasi dari RMI dan juga antrian itu sangat penting, kita akan coba untuk membahas terkait bagaimana cara implementasinya dengan menggunakan beberapa model diagram UML. Yang pertama yaitu use case. Jadi sebelum kita masuk pada bagaimana akan diimplementasikan, kita harus tahu dulu bagaimana sih sebenarnya case-case-nya, sehingga kita perlu untuk membuatnya dan apa saja yang perlu ada dalam sebuah sistem. Jadi dalam use case diagram itu ada tiga komponen utama, yaitu mulai dari aktor, kemudian relasi, dan juga uh, case dalam study system. Jadi untuk yang pertama di sini ada tiga aktor utama, yaitu pasien, kemudian admin, dan juga dokter. Di mana dalam aktor pasien ini akan berhubungan dengan use case untuk mengelola data pasien, daftar, kemudian mengelola pendaftaran konsultasi, kemudian juga untuk melakukan pendaftaran rawat jalan, dan juga mengelola data pasien rujukan. Kemudian dari sisi admin yang akan mengelola data pasien, kemudian mengelola dan melihat data dan jadwal dari dokter, kemudian mengelola laporan rawat inap, dan juga mengelola data obat. Kemudian untuk aktor dokter, yaitu yang akan mengelola rekam medis elektronik atau histori rekam medis dari pasien, kemudian memberikan rekomendasi obat, dan juga melakukan diagnosa dan pemeriksaan, di mana dalam rekomendasi obat ini akan extend dengan mengelola resep obat dan juga include atau termasuk menampilkan resep obat yang sudah disediakan. Nah, setelah use case, dan selanjutnya yaitu berlanjut pada activity diagram. Jadi, activity diagram dapat memodelkan proses-proses pada sebuah yang terjadi pada sebuah sistem dan juga dibagi pada proses yang runtut dan urut. Kemudian di sini activity diagram merupakan pengembangan dari use case dan memiliki alur aktivitas yang jelas. Nah, berikut adalah contoh activity diagram untuk aktivitas pendaftaran antrian online. Jadi yang pertama yaitu dari pasien, kemudian admin dan dokter, dan ini sudah dipisahkan dan juga berbeda. Kemudian untuk yang pertama yaitu proses dimulai, yaitu dengan login sistem. Kemudian apakah pasien sudah terdaftar, maka bisa akses dashboard, tapi jika belum, maka akan dikembalikan lagi untuk login dan register. Kemudian dalam akses dashboard nanti akan ada beberapa opsi, yaitu untuk pendaftaran antrian online, atau pendaftaran rawat inap, atau pendaftaran rawat jalan, dan juga untuk pendaftaran pasien rujukan. Jika melakukan pendaftaran pada antrian online, maka akan melakukan konfirmasi request pendaftaran, dan juga nanti akan menuju pada aktivitas selanjutnya pada sisi admin, yaitu memeriksa jadwal dokter, dan juga akan mendapatkan nomor antrian. Setelah mendapatkan nomor antrian, maka dokter akan melakukan diagnosa dan pemeriksaan, kemudian cek dan update histori rekam medis pasien, serta memberikan resep obat. Nah, ini merupakan tanda bahwa aktivitas telah berakhir. Nah, activity diagram ini menggambarkan terkait bagaimana proses pendaftaran antrian online untuk pemeriksaan. Kemudian selanjutnya yaitu kelas diagram. Jadi kelas diagram atau diagram kelas adalah salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan dengan jelas struktur, kemudian deskripsi kelas, atribut, metode, serta hubungan dari setiap objek. Nah, kelas menggambarkan kumpulan diri objek yang mempunyai sifat, kemudian metode, dan juga relasi dengan objek lain. Berikut di sini ada 5 entitas utama, yaitu yang pertama pasien, kemudian antrian online, kemudian admin, dokter, dan juga obat. Di mana dalam pasien sendiri ada beberapa atribut, kemudian juga metode. Di sini ada atributnya antara lain ID pasien dengan tipe data integer, kemudian nama pasien dengan tipe data char, kemudian jenis kelamin dengan tipe data boolean, alamat, tanggal lahir, dan juga umur pasien. Dan di mana dalam pasien nanti bisa melakukan aktivitas atau metode, yaitu insert data, update data, dan juga delete data. Kemudian satu pasien itu memiliki hubungan one-to-one untuk antrian online. Jadi kalau sudah bisa daftar kali, kemudian selanjutnya bisa daftar lagi. Tapi untuk satu antrian online itu hanya bisa dilakukan untuk satu dokter. Jadi hubungan di sini sudah dijelaskan terkait bagaimana multi terlihat tahu relasinya. Kemudian dari data antrian online ini, admin juga bisa mengakses data antrian online. Kemudian antrian online memiliki hubungan one-to-one kepada dokter, di mana satu antrian online hanya bisa ditujukan untuk satu dokter yang akan mengelola. Kemudian untuk antrian selanjutnya juga untuk satu dokter, dan seterusnya. Kemudian untuk entitas selanjutnya yaitu entitas obat, di mana bisa diakses dan juga diperbarui oleh dokter, di mana dokter sendiri tadi memiliki atribut antara lain ID dokter, nama dokter, alamat, jadwal praktek, dan juga status available,
serta memiliki metode insert data, update RME, update status, dan juga update data. Kemudian dari data produk atau obat sendiri memiliki ID obat, kemudian nama obat, stok obat, dan juga harta, dan juga memiliki metode untuk edit, input, dan juga hapus. Baik, kurang lebih tips tadi yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana konsep pemodelan sistem dan juga real case use case atau bagaimana diagramnya akan dikembangkan. Jadi dalam mengembangkan sebuah aplikasi atau sistem itu akan sangat lebih baik jika kita bisa mengetahui terlebih dahulu bagaimana proses dan juga alur flow-nya melalui diagram-diagram yang sudah dijelaskan. Jadi sebelum implementasi coding, kita harus bisa memahami terlebih dahulu bagaimana prosesnya agar kodenya lebih terstruktur dan juga tidak menimbulkan kesalahan yang berulang. Kurang lebih berikut yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.